Hai teman-teman, nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara amfibi dan juga reptil. Jadi pada dasarnya kedua kelompok hewan ini merupakan kelompok herpetofauna. Lalu apa sih herpetofauna itu? Jadi herpetofauna adalah kelompok hewan melata. Nah, herpetofauna ini merupakan kelompok hewan ektotermal, yaitu hewan yang tidak menghasilkan sumber panas yang cukup dalam tubuh sehingga memerlukan sumber panas di luar tubuh atau berasal dari lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu, herpetofauna ini memiliki ketergantungan terhadap kondisi lingkungan hidupnya. Nah, herpetofauna ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas amfibi dan juga kelas reptil. Nah, keduanya ini dimasukkan ke dalam ilmu kajian herpetologi dikarenakan memiliki beberapa persamaan, yaitu termasuk ke dalam vertebrata ektotermal. Nah, keberadaan herpetofauna sendiri dapat dijumpai di berbagai habitat seperti hutan, permukiman, sawah, ladang, perkotaan, dan daerah aliran sungai. Amfibi. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai amfibi. Nah, pada dasarnya kata amfibi sendiri berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan juga bios yang berarti hidup. Oleh karena itu, amfibi adalah sekelompok hewan yang dapat hidup di dua alam. Nah, ketika menetas, individu muda akan hidup di perairan dan bernapas dengan insang. Sedangkan ketika dewasa dapat berganti ke tipe habitat yang berbeda seperti terestrial, fosorial maupun arboreal dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Amfibi memiliki kulit yang lembab karena sekitar 70 hingga 80% dari berat tubuhnya terdiri dari air. Oleh karena itu, amfibi perlu menjaga kelembapan kulitnya agar tidak mengalami kekeringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik amfibi. Nah, pada karakteristik amfibi ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum amfibi dan juga ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh amfibi. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum amfibi. Nah, jadi pada dasarnya amfibi memiliki penutup tubuh berupa kulit yang berlendir. Lalu amfibi ini memiliki alat gerak berupa dua pasang kaki yang dimana pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan juga berenang. Kemudian alat pernapasan pada amfibi yaitu pada saat masih kecebong berupa insang. Nah, setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru, di mana kulit dan hidung amfibi mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Lalu suhu tubuh pada amfibi ini tidak tetap, teman-teman, di mana suhu tubuh pada amfibi ini berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya atau disebut sebagai hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Lalu, amfibi memiliki peredaran darah berupa peredaran darah tertutup, serta alat penglihatan pada amfibi yaitu matanya mempunyai selaput tambahan yaitu disebut sebagai membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat amfibi menyelam. Selanjutnya, pembuahan yang terjadi pada amfibi yaitu pembuahan eksternal, di mana amfibi akan melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya. Nah, kemudian jantung daripada amfibi ini terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan juga 1 bilik. Nah, sedangkan ciri-ciri khas pada amfibi adalah yang pertama, tubuhnya diselubungi oleh kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik. Kemudian yang kedua merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Lalu yang ketiga mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruangan yaitu 2 serambi dan juga 1 bilik. Nah, kemudian yang keempat adalah mempunyai 2 pasang kaki pada setiap kakinya, di mana terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Kemudian yang kelima memiliki 2 lubang hidung yang berhubungan dengan ruang mulut yang mempunyai katup untuk menahan air. Kemudian yang keenam, umumnya pada mulut amfibi terdapat gigi dan lidah yang seringkali dikeluarkan.
Kemudian selanjutnya matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut sebagai membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat amfibi menyelam. Kemudian pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Setelah menjadi dewasa, alat pernapasan pada amfibi ini berupa paru-paru. Nah, selain itu, kulit dan hidungnya juga mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Kemudian, perkembangbiakan yang terjadi pada amfibi ini yaitu adalah dengan pembuahan eksternal, di mana amfibi ini akan melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya. Kemudian, otak amfibi memiliki 10 pasang saraf kranial. Kemudian, fertilisasi secara internal dan eksternal serta umumnya ovivar dengan stadium larva di akhir dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Nah, amfibi sendiri dibagi menjadi ke dalam 3 ordo, yaitu ordo Caudata, ordo Anura, dan juga ordo Cecilia atau Apoda. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai ordo Caudata. Nah, jadi ordo Caudata ini mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanium. Nah, tubuhnya dapat dibedakan antara leher dan juga badannya. Nah, beberapa spesies mempunyai insang dan yang lainnya bernapas dengan paru-paru. Nah, pada bagian kepalanya terdapat mata yang kecil dan pada beberapa jenis matanya bahkan mengalami reduksi, teman-teman. Nah, fase larva pada ordo Caudata ini hampir mirip dengan fase dewasanya. Nah, anggota ordo Caudata ini dapat hidup di darat akan tetapi tidak dapat lepas dari air. Nah, Caudata sendiri mempunyai 3 subordo yaitu Sirenidae, Cryptobranchoidae, dan juga Salamandroidae. Nah, salah satu contoh hewan dari ordo Caudata ini adalah salamander. Nah, salamander memiliki tubuh yang memanjang dan juga memiliki ekor. Nah, sebagian besar salamander ini memiliki 4 kaki. Meskipun tungkai pada beberapa spesies akuatik jelas sekali mereduksi. Nah, ada 2 kecenderungan yang cukup menonjol dalam proses evolusi salamander, yaitu hilangnya atau mereduksinya paru-paru serta adanya paidomorfosis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ordo Anura. Nah, nama Anura itu sendiri mempunyai arti tidak memiliki ekor. Nah, seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor, teman-teman. Kemudian, kepalanya bersatu dengan badan dan juga tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang baik, di mana tungkai belakangnya ini lebih besar daripada tungkai depannya. Nah, hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Nah, pada beberapa famili terdapat selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi pada saat menyelam. Nah, kemudian ada 5 famili yang terdapat di Indonesia, yaitu famili Buffonidae, di mana famili Buffonidae ini disebut sebagai kodok sejati. Contohnya Bufo asper atau bangkung sungai. Kemudian yang kedua adalah famili Megopiridae yang memiliki ciri khas terdapatnya bangunan seperti tanduk di atas matanya yang merupakan modifikasi dari kelopak matanya. Contohnya terdapat pada spesies Megopiris montana. Kemudian ada yang ketiga famili Ranidae, di mana famili Ranidae ini disebut sebagai katak sejati. Contohnya adalah Ranahosi. Kemudian yang keempat adalah famili Macrohylidae, yang dimana anggota dari famili Macrohylidae ini mempunyai tubuh yang berukuran kecil, yaitu sekitar 80 sampai 100 mm. Dan kemudian yang terakhir adalah famili Rhacoporidae yang biasanya ditemukan di areal sawah. Ordo Cecilia atau Apoda. Nah, Ordo Cecilia ini mempunyai 5 famili, yaitu Rhinatrematidae, Ichthyophidae, Ureotypilidae, Scolecomorphidae, dan juga Cecilidae, di mana ordo ini mempunyai anggota yang ciri-ciri umumnya adalah 1. Tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Kemudian yang kedua adalah tubuhnya menyerupai cacing atau gilik. Kemudian bersegmen, tidak bertungkai, dan juga ekornya mereduksi. Kemudian yang ketiga mempunyai kulit yang kompak, mata mereduksi,
tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Kemudian yang keempat, di bagian anteriornya terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensori. Kemudian yang kelima, menunjukkan dua bentuk dalam daur hidupnya, yaitu pada fase larva, hidupnya di dalam air dan bernafas dengan insang. Kemudian pada saat fase dewasa, insang akan mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Kemudian yang terakhir, fertilisasinya terjadi secara internal. Reptil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas reptilia. Nah, reptilia ini adalah hewan bertulang belakang yang bersisik dan juga bernapas dengan paru-paru, teman-teman. Di mana ciri utama dari reptil ini adalah tubuhnya yang ditutupi dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Nah, tidak seperti ikan, sisik reptil ini tidak saling terpisah, teman-teman. Di mana sisik-sisik tersebut tersusun dari protein yang disebut keratin. Mana pada manusia, keratin ini merupakan protein penyusun kuku jari tangan dan kaki. Nah, reptil dapat hidup di dalam permukaan tanah, celah-celah batu, di bawah puing-puing, tajuk pohon, padang rumput, gurun pasir, rawa, danau, sungai, dan laut. Penyu hidup di laut dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Nah, reptil ini mampu beradaptasi lebih baik daripada amfibi ketika berada di darat loh, teman-teman. Nah, di mana hal ini bisa dilihat dari posisi alat geraknya, yaitu kaki pada kebanyakan reptil ini lebih melengkung ke bawah. Nah, sehingga tubuhnya tidak menyentuh tanah dan kemudian bisa bergerak lebih cepat dan leluasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik pada reptil. Reptil memiliki ciri fisik berupa kulit yang seluruhnya tertutupi oleh sisik, kecuali pada ordo Testudinata. Nah, ordo Testudinata ini sisiknya mereduksi menjadi tempurung sebagai bentuk perlindungan dirinya, teman-teman. Nah, hampir semua jenis reptil ini memiliki cakar pada kakinya, kecuali subordo Ovidia atau ular yang tidak memiliki kaki. Nah, ular berjalan dengan menggunakan otot-otot perutnya yang kuat. Nah, walaupun tidak memiliki kaki, ular ini masih dapat bergerak. Nah, secara umum, reptilia ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh kulit kering bertanduk atau tidak licin, di mana biasanya dilengkapi sisik atau kuku, serta kelenjar di permukaan hanya sedikit. Kemudian yang kedua, memiliki dua pasang anggota badan, di mana masing-masing dengan 5 jari yang ada pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, dan memanjat. Nah, anggota badan menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Kemudian yang ketiga, kerangkanya terdiri dari tulang keras, lalu tengkoraknya dilengkapi dengan rongga oksipital. Kemudian yang keempat, jantungnya terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah secara sempurna, teman-teman, di mana terdapat 2 serambi dan ventrikel yang sebagian besar saling terpisah, lalu 1 pasang berkas aorta, lalu sel darah merah oval bikonkav dengan inti. Kemudian yang kelima, respirasinya dengan paru-paru. Pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Kemudian berikutnya yang keenam adalah terdapat 12 pasang saraf kranial. Kemudian yang ketujuh adalah suhu tubuhnya berubah-ubah bergantung suhu lingkungan atau poikiloterm. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah fertilisasinya terjadi secara internal, di mana menggunakan organ kopulasi, lalu telurnya besar mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit, lalu biasanya telur ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrionya berkembang di dalam tubuh betina. Nah, hewan reptilia ini sendiri lebih maju dibandingkan dengan amfibi karena memiliki yang pertama penutup tubuh yang kering dan bersisik sebagai adaptasi terhadap kehidupan di darat. Kemudian yang kedua, anggota tubuhnya memungkinkan hewan ini untuk berlari. Kemudian pemisahan darah bersih dan kotor di jantung. Kemudian yang keempat, skeletonnya terdiri dari tulang sejati. Kemudian yang terakhir adalah telur reptil dilengkapi dengan membran dan cangkang sebagai pelindung embrio sehingga memungkinkan untuk berkembang di darat. Kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi reptil.
Klasifikasi reptil ini dibagi menjadi 4 ordo teman-teman, yaitu yang pertama ada ordo Crocodilia, lalu ordo Rhinchocephalia, kemudian ordo Squamata dan juga ordo Testudinata. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai ordo Crocodilia. Nah, jadi ordo Crocodilia ini mempunyai ciri-ciri tubuh yang panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan gigi tumpul, di mana ordo ini memiliki kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal dan ekor panjang, kulit tebal, jantung terbagi atas 4 ruang terpisah. Nah, kemudian anggota ordo ini ovipar, telinganya berlubang kecil. Nah, contoh dari ordo Crocodilia ini adalah Crocodylus porosus. Kemudian kita akan membahas ordo berikutnya, yaitu ordo Rhinchocephalia. Nah, di mana ordo Rhinchocephalia yang masih hidup sampai sekarang, yaitu mempunyai bentuk serupa kadal, kemudian berkulit tanduk dan bersisik, bergranula, kemudian punggungnya berduri pendek, dan tulang rahangnya mudah digerakkan. Nah, contoh spesies yang masih hidup berada di Australia, yaitu Sphenodon punctatum atau disebut sebagai tuatara. Lalu ordo berikutnya adalah ordo Squamata. Nah, ordo Squamata ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodik akan mengelupas sebagian atau keseluruhan. Nah, ordo ini terbagi atas 2 subordo teman-teman, yaitu Sauria atau Lacertalia yang contohnya Komodo atau Varanus komodoensis dan biawak atau Varanus salvator yang berasal dari famili Varanidae. Kemudian ada juga subordo Serpentes atau Ovidia, contohnya Piton molurus atau ular sawah. Lalu kita akan membahas ordo terakhir atau ordo Testudinata. Nah, spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat pipih dan umumnya relatif besar, kemudian terbungkus oleh perisai, di mana perisainya sebelah dorsal cembung yang disebut carapace dan perisai sebelah ventral datar yang disebut plastron. Nah, kedua bagian perisai itu lalu digabungkan pada bagian lateral bawah, lalu dibungkus oleh kulit dengan lapisan zat tanduk tebal. Nah, ordo Testudinata ini terbagi atas 2 famili, yaitu famili Chelonidae yang contoh spesiesnya yaitu penyu hijau atau Chelonia midas dan tubuhnya besar, bahkan ada yang berdiameter 1 meter teman-teman. Kemudian famili berikutnya adalah Trionchidae, contoh spesiesnya yaitu Geochelon gigante. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat ketahui bahwa perbedaan antara amfibi dan reptil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada amfibi tubuhnya diselubungi kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik, sedangkan pada reptilia tubuhnya ditutupi oleh kulit kering yang bertanduk atau tidak licin dan biasanya dilengkapi sisik atau kuku dan kelenjar di permukaan hanya sedikit. Kemudian yang kedua, amfibi mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan juga 1 bilik. Nah, sedangkan pada reptilia, jantungnya terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, di mana terdapat 2 serambi dan ventrikel yang sebagian saling terpisah, lalu 1 pasang berkas aorta dan sel darah merah oval bikonkav dengan inti. Kemudian yang ketiga, pada amfibi terdapat 2 pasang kaki pada setiap kakinya, di mana terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Nah, sedangkan pada reptil memiliki 2 pasang anggota badan, yaitu yang masing-masing dengan 5 jari yang ada pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Kemudian yang keempat, pada amfibi pada saat masih kecebong, alat pernapasannya berupa insang, kemudian setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru. Nah, selain itu kulit dan hidungnya mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam teman-teman. Nah, sedangkan pada reptilia, alat respirasinya atau alat pernapasannya adalah paru-paru. Kemudian pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Lalu yang kelima, pada amfibi fertilisasinya itu terjadi secara internal dan eksternal serta umumnya ovivar dengan stadium larva di air dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Nah, sedangkan pada reptilia fertilisasinya itu terjadi secara internal, kemudian menggunakan organ kopulasi, lalu telurnya memiliki
kuning telur yang terbungkus dengan cangkang licin atau berkulit. Nah, biasanya telurnya ini ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrionya ini berkembang di dalam tubuh betina. Nah, kemudian yang terakhir, pada amfibi ordonya dibagi menjadi 3, yaitu ordo Caudata, ordo Andra, dan ordo Cecilia atau Apoda. Sedangkan pada reptilia ordonya dibagi menjadi 4, yaitu ordo Crocodilia, lalu ordo Rhinchocephalia, kemudian ordo Squamata, dan juga ordo Testudinata. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan antara amfibi dan juga reptilia. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.